Alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ma'al wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Thumma qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama meningkatkan karakter ketakwaan kita dengan lanjut mengansur-ansur melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini khatib mengambil judul khutbah tujuan hidup dengan landasan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Setiap kita manusia normal semuanya memiliki tujuan. Bahkan apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun pasti ada tujuan. Jemaah mungkin sekarang heran, kenapa saya yang ada di mimbar juga ada tujuan. Insya Allah saya pribadi, saya di bulan Muharram ini bertekad untuk hijrah. Insya Allah berdomisili di Padang dalam berdakwah. Saya mau mengambil berkah dari masjid tempat saya belajar, tempat saya tahu alif, ba, ta. Ini masjid tertua di Pasaman Barat, termasuk masjid tertua. Penghuninya dulu pernah seorang ulama yang bernama Tuan Ismail yang ada gubernur depan. Itu adalah guru seluruh kebanyakan buya-buya di Pasaman Barat. Dan alhamdulillah sebagaimana kita lihat, masjid ini juga sudah melahirkan seorang ulama yang telah menciptakan pesantren yang ulama. Kita doakan kepada Allah semoga beliau diberi petunjuk selalu, beri kesehatan selalu, diberi keberkahan sehingga jaya bukan Pisang Hutan, bukan Pasaman Barat, Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga di masjid ini seorang pemuda alhamdulillah sudah sadar. Sekarang jadi di masjid ini, nanti kan disamping. Kita doakan kepada Allah semoga beliau selalu menuntut ilmu agama, jangan salah dalam berbuat. Semoga diberikan oleh Allah berkah hidayahnya kepada kita semua. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kembali ke judul. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, diberi Allah yang namanya akal dan nafsu. Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna, namun kitalah manusia ciptaan Allah yang belum selesai. Di antara banyak ciptaan Allah, surga, neraka, langit, malaikat, jin, binatang, semuanya sudah selesai. Malaikat disuruh Allah sujud-sujud sampai kiamat. Binatang sudah selesai, kita manusia belum selesai. Kita diberi Allah hak untuk menyelesaikan diri kita. Maka dari itu kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menggapai tujuan ini. Setiap manusia
Siapapun manusia yang normal, tujuannya akhirnya satu, tujuan akhir kita satu, yaitu bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebagaimana dalam doa sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah tujuan seluruh manusia. Mau Islam, mau kafir, mau Yahudi, tujuannya sama, bahagia. Namun banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki menurut Al-Quran, menurut Allah. Bahkan masih banyak di antara kita manusia yang belum tahu apa itu bahagia. Masih banyak. Ada yang mengatakan bahagia balik pagi minum kopi sambil merokok sebatang bahagia. Itu contoh bahagia. Ada yang mengatakan bahagia ini bisa main dengan istri, dengan keluarga. Itu contoh bahagia. Bahagia pada hakikatnya adalah firman Allah dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Aflah isim tafdil dari falah. Falah hayal falah. Mari menuju kesuksesan. Mari menuju kebahagiaan. Ditambah dengan hamzah di awal menjadi tafdil. Lebih lagi kebahagiaannya, lebih lagi kesuksesannya. Qad aflahal mu'minun. Bahagia, sukses orang beriman. Siapa orangnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahkan di ayat ke-11-nya Allah tutup kalimat soal ini, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Inilah orang yang berada nanti di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW, kekal di dalam. Namun bagaimana caranya agar kita bahagia? Ini yang perlu kita belajar. Ini yang perlu kita tahu. Banyak orang-orang kampung mungkin dulu gak pernah belajar agama. Wajib hukumnya untuk mengajarkan anak, mendidik anak dalam agama Islam. Di kampung kita sudah ada sekolah kita. Maka alangkah bodohnya, mohon maaf kalau saya kasar, alangkah bodohnya kalau kita sekolahkan anak kita ke tempat yang lain, umum lagi. Kalau saya berprinsip ya, di bulan Muharram ini, mari kita hijrah. Ada anak kita yang SMP sekarang, ambil, pindahkan di sini. Ini akan membela kita, membantu kita di akhirat. Wajib hukumnya sholat, wajib perbaiki sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya kawil, orang yang sholat, celaka kata Allah. Orang yang lalai dalam sholat. Bagaimana lalai dalam sholat? Tidak mau belajar sholat. Waktu ada sekarang. Sudahlah kita mengincar dunia ini, sudah. Coba kita perhatikan berapa banyak saudara-saudara kita tanpa sakit mati. Banyak. Akan datang sama kita. Apa yang akan kita bawa nanti kepada masyarakat? Di bulan Muharram ini banyak orang-orang mulia sebelum kita yang hijrah, yang menetapkan hijrahnya pada bulan ini. Nabi Muhammad SAW hijrah di bulan Muharram. Banyak juga orang-orang mulia sebelum ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ini. Mari kita tekadkan hijrah ke jalan Allah. Belajar lagi, sholat perbaiki. Saya yakin bapak-bapak di kampung dulu belajar sholat kita sulit. Sambil belajar ngaji, belajar sholat, itu aja. Bacaannya bagaimana? Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Makanya saya minta kepada Imam Ira, seorang pemuda yang insya Allah hijrah, pelajari lagi sholat itu. Bacaan-bacaan yang tidak didengar oleh orang, ada yang wajib pelajari lagi. Karena Allah menilai orang itu tidak sholat. Jadi kata Allah, alladzina hum an sholatihim khashi'un. Orang bahagia itu orang yang sholatnya khusyuk. Bagaimana kita sholat khusyuk kalau kita bacanya nggak bagus? Bagaimana kita sholat khusyuk kalau wudunya salah? Pelajari lagi. Bapak-bapak di kampung, ibu-ibu di kampung, bikin wirid. Itu banyak guru pesantren khusus belajar sholat. Sekarang pikirkanlah akhirat kita. Satu minggu itu satu malam kita pikirkan akhirat. 1 jam belajar. Ada guru pesantren mau
atau anak kita ajarkan, nggak mampu kita masukkan ke pesantren, jangan pikirkan biaya. Allah memberi rezeki. Allah memberi rezeki. Insya Allah pesantren tidak akan memaksa, apalagi orang kampung. Maka dari itu yang belum tahapan SD, niatkan di hati sekarang, yakinlah bahwa memasukkan anak ke pesantren termasuk kewajiban bagi kita yang tidak pandai mendidik anak kita di dalam mengajar agama. Bahkan Allah merintahkan 9 tahun umur anak wajib itu dipakai keikhlasan, dilapi ya sahabat. Sekarang bagaimana kita? Sholat pun kita tiap hari, puasa sunat pun kita setiap hari. Kalau anak tidak sholat, mau masuk surga nanti dipanggil, jadi masuk surga. Kewajiban kita, istri balik lawak tidak pakai jilbab, dosa untuk suami. Sekarang kita masih hidup, Allah masih beri kesempatan. Apa kata Allah dalam Az-Zumar ayat 53? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu an rahmatillah. Wahai hamba yang selalu berlimpah dosa, Allah panggil dengan ibadi. Kalau Allah memanggil manusia dengan ibadi, berarti itu kekasihnya. Contoh lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ibadi itu tanda Allah sayang. Siapa yang sayang Allah dalam Az-Zumar ini? Asrafu ala anfusihim, selalu berbuat dosa setiap hari, berbuat dosa lagi, diulang lagi. Syaratnya mau mengakui salah, mau berubah. Allah sangat sayang. Apa kata Allah? Sebesar gunung dosa kalian, jauh lebih besar ampunan saya, ampunanku daripada dosa-dosa kalian. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimis shalat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Summa qala Allah ta'ala fil ayat ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita tahu pesantren sudah ada di kampung kita. Maka mari kita berjibaku bersama-sama, membina, membantu. Tidak bisa dengan satu orang. Jangan sampai pula kita yang membuat masalah. Kalau seandainya ada orang-orang yang menyiapkan jalan untuk pesantren itu, nanti diberi Allah jalan ke surga. Man dalla ala khair falahu ajruh. Orang beri petunjuk kepada kebaikan, dosa pahalanya sama. Jadi kalau ada anak-anak pesantren nampak sama kita, bantu pesantren. Karena ini pesantren kita. Tapi alhamdulillah sebanyak ini pesantren Bersama Barat ini termasuk kampung yang sesuai dengan pesantren kita. Kebanyakan pesantren-pesantren di tempat lain saya berpengalaman, orang kampungnya itu gak sesuai. Alhamdulillah bisa mutan, termasuk kampung yang beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya orang pesantren itu bertakwa, beriman, berjibaku bersama-sama membangun pesantren untuk mendidik anak-anak sehingga kuliah ke luar negeri, sehingga menjadi ustaz nanti, kampung ini mendapat berkah dari langit, berkah dari bumi. Allah yang jamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, para pejabat, para datuk, kalau ada permasalahan di kampung kita ini, mari kita selesaikan secara baik. Ini ada masjid petunjuk kita di sini. Kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya, kalau ada beda pendapat, kita turunkan ego kita sedikit saja ego kita turunkan. Jangan kita memikirkan diri kita saja, jangan memikirkan tentang harta kita saja, kita pikirkan bagaimana akhirat kita. Mari kita bersama, karena kalau hubungan kita sesama manusia rusak, berarti hubungan kita dengan Allah juga rusak. Maka dari itu, kalau ada permasalahan mana tahu, karena kita dengar di kampung kita dulu terkenal kampung yang persatuan yang hebat. Janganlah sampai karena harta, karena kedudukan, karena asuhan kita menjadi berubah.
Ini yang mirisnya. Ini termasuk salah satu saya mau berdiri di depan ini karena saya mau menyampaikan yang benar bahwa perselisihan antara kita, coba pikirkan lagi bagaimana dulu kita bersama-sama berjibaku, sedangkan manusia jago sama-sama juga. Allah sangat suka orang ini. Allah sangat suka orang yang hablum minannasnya bagus. Kalau ada masalah di kampung kita ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, datang kita musyawarah di masjid ini. Saya mau membantu sebagai moderator. Saya mau. Jangan kita turunkan ego kita. Insya Allah kalau kita bersama, kampung kita abadi. Insya Allah saya yakin dengan karomahnya ulama Syekh Tuanku Ismail yang mengajarkan pasaman barat tentang Islam, Sautan nanti akan menjadi pusat agama bukan pasaman barat, Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayuna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kalau ada kami salah selama ini berselisih paham, beri kami petunjuk untuk bersatu ya Allah. Jadikan kampung ini kampung yang menjadi contoh untuk kabupaten ini ya Allah. Pesantren kami ini lindungi ya Allah. Tidak ada hal-hal sedikit pun yang merusak jalannya kejayaan pesantren kita ini. Bagi anak-anak pesantren semoga istiqomah, tidak ada terniat untuk pindah untuk apa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hati kami yang berbolak-balik. Berikanlah istiqomah kepada hati kami. Berikanlah petunjuk kepada kami untuk menjalankan perintah dalam hidup, sehingga tujuan hidup kami sampai kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.